Lalu untuk tanah Solonchaks berada di wilayah sekitar Laut Aral di Asia Tengah, tepatnya di perbatasan Kazakhstan, dan ciri fisik wilayah ini adalah daratan yang kering dengan permukaan tanah yang banyak mengandung garam. Jenis tanah di daerah ini adalah Solonchaks, yaitu tanah dengan kadar garam yang sangat tinggi. Tanah ini terasa asin dan sulit ditumbuhi tanaman. Hubungan lokasi dengan jenis tanah ini adalah karena iklim yang sangat kering menyebabkan air cepat menguap sehingga garam tertinggal dan menumpuk di permukaan tanah. Kemudian untuk tanah histosol berada pada wilayah Riau di Pulau Sumatera, Indonesia. Daerah ini memiliki banyak rawa dan lahan gambut. Jenis tanahnya adalah histosol, yaitu tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk dalam waktu yang lama. Tanah ini sangat asam dan miskin mineral. Hubungan lokasi dengan jenis tanah ini adalah karena daerah rawa yang selalu basah membuat bahan organik menumpuk dan membentuk tanah gambut. Lalu untuk tanah Dorisols yang berada pada wilayah Namibia di Afrika Selatan, yang beriklim sangat kering dan dominasi gurun. Jenis tanahnya adalah Dorisols, yaitu tanah yang memiliki lapisan silika keras di bagian bawahnya. Lapisan keras ini membuat akar tanaman sulit menembus tanah. Hubungan lokasi dengan jenis tanah ini terjadi karena kondisi gurun yang kering menyebabkan mineral mengeras dan membentuk lapisan keras di dalam tanah. Selanjutnya untuk tanah Stagnosol yang berada pada wilayah Belarus di Eropa Timur. Ciri fisik wilayah ini adalah daratan yang sering mengalami genangan air, terutama saat musim hujan. Jenis tanahnya adalah Stagnosol, yaitu tanah yang sering tergenang air sehingga memiliki aerasi yang buruk. Hubungan lokasi dengan jenis tanah ini adalah karena air sulit meresap ke dalam tanah sehingga tanah sering basah dan kurang cocok untuk pertanian. Selanjutnya, tanah Tetnosol yang berada pada wilayah Kalimantan Timur di Indonesia. Ciri fisik wilayah ini menunjukkan banyak perubahan akibat aktivitas manusia seperti pertambangan. Jenis tanahnya adalah Tetnosol, yaitu tanah yang berbentuk dari material buatan manusia seperti limbah tambang atau material konstruksi. Hubungan lokasi dengan jenis tanah ini adalah karena aktivitas manusia yang mengubah struktur tanah alami menjadi tanah buatan. Kemudian yang terakhir adalah tanah Trisols, yaitu yang berada pada wilayah Alaska Utara di Amerika Serikat yang memiliki iklim yang sangat dingin. Jenis tanah ini di daerah ini adalah Trisols, yaitu tanah yang membeku secara permanen atau disebut permafrost. Tanah ini hampir tidak bisa digunakan untuk pertanian. Hubungan lokasi dengan jenis tanah ini adalah karena suhu yang sangat dingin membuat tanah tetap beku sepanjang tahun.